dulu ya. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan nih. Sebelum itu, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa nih kakaknya? Kita mau nyanyi lagu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Jangan duduk dulu adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi nih. Apa tuh kakaknya? Lagunya Belalai Gajah yang Panjang. Iya adik-adik, disiapin tangannya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Mana Jari. Ayo kita sembunyi dulu jarinya di belakang. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin limpah Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi nih. Kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyi 3 kali ya adik-adik. Yang duanya bahasa Indonesia dan yang pertama yang satunya bahasa Inggris. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, sekarang kita mau satu dalam doa dulu. Yuk kita sama-sama lipat tangan. Ibu jari dan telunjuk dari tangan yang panjang, jari
Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang rasul. Seorang rasul ini punya nama, huruf depannya P, belakangnya S. Kira-kira ada yang tahu namanya siapa? Iya, benar sekali. Namanya adalah Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus ini pada saat itu mau pergi nih ke suatu kota. Namanya Tesalonika. Namanya apa? Tesalonika. Tapi dia tidak pergi sendirian ya adik-adik. Dia bawa teman. Ada 2 temannya. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah Timotius. Yang terakhir adalah Silas. Jadi ada berapa? 3. Ya benar sekali. Jadi ada 3. Ada Bapak Paulus, Timotius, dan Silas. Nah, mereka bertiga ini pergi nih ke kota Tesalonika. Karena pada saat itu kota Tesalonika terkenal nih tidak mau mengikuti kehendak Tuhan atau masih bersikap buruk dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kalau misalkan kita bersikap buruk di kehidupan sehari-hari, sedih nggak ya Tuhan Allah? Iya benar, pastinya sedih. Nah, maka dari itu Bapak Paulus, Timotius, dan Silas pergi ke kota Tesalonika untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan nih kepada orang-orang Tesalonika bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana sih hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Iya, benar banget pastinya dengan berperilaku baik sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nunjukin nih suatu video. Coba ya kita tonton bareng-bareng. Ini dia videonya.
bagus ya adik-adik ceritanya. Videonya bagus nggak? Bagus. Dalam video itu diceritakan nih, pada saat itu ada seorang laki-laki. Dia ini tidak mau menolong, dia tidak mau mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang minta bantuan. Wah, kira-kira perbuatan yang baik atau tidak baik ya adik-adik? Iya, benar sekali. Ini termasuk perbuatan yang tidak baik nih adik-adik. Nah, kira-kira kalau misalkan kita ngelakuin ini, Tuhan Allah seneng gak sih? Iya, pastinya tidak senang. Pada saat itu pria itu tidak mau nih menolong orang lain. Pada saat ada yang meminta tolong, dia tidak mau bantu. Pada saat ada anak kecil yang meminta tolong, dia juga tidak mau bantu. Dia cuek aja nih. Nah, sampai suatu ketika ada seorang nenek-nenek nih yang juga ingin menyeberang jalan. Dia memegang, merangkul tangan bapak-bapak ini. Dan apa yang terjadi? Awalnya bapak-bapak ini cuek aja, jalan pelan-pelan mengikuti nenek itu. Sampai suatu ketika lampu merahnya berganti jadi warna hijau dan mobil mulai berjalan. Saat itu hampir saja nenek itu kecelakaan, tapi bapak itu mau nih mengulurkan tangannya memberhentikan mobil itu. Sampai di seberang jalan, nenek itu berterima kasih nih kepada bapak itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada bapak itu dan akhirnya bapak itu merasa senang. Ada yang mau berterima kasih kepada dia nih, dan bapak itu merasa nih, wah ternyata menolong orang itu menyenangkan. Selain menyenangkan hati orang yang ditolong, tapi juga menyenangkan diri kita yang mau menolong nih. Wah, besoknya bapak itu mau berubah nih, mau mulai menolong orang lain, mau membukakan lift. Terus juga ketika ada anak kecil yang minta tolong, dia mau nih menolongnya. Sampai suatu ketika bapak ini melihat nih, ada orang yang seperti dia dulu. Dan dia mau mengajak orang tersebut supaya mau berubah, mau menolong orang lain, dan mau peduli kepada orang lain, tidak cuek saja. Wah, bagus ya videonya ternyata. Dari video tersebut dan cerita hari ini kita mau belajar nih adik-adik. Ada 4 hal. Yang pertama, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang disenangi Tuhan, itu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Gimana sih cara hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Iya, gampang sekali loh adik-adik. Caranya adalah dengan berlaku baik. Kita mau hidup dan melakukan sesuatu dengan baik nih adik-adik. Yang kedua, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita mau belajar nih meninggalkan atau merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan diganti menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Yang ketiga, walaupun berbuat baik itu mungkin kadang-kadang terasa sulit, kita harus tahu nih bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu membantu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang keempat, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah jangan lupa, jangan takut, dan jangan malu nih untuk mengajak orang lain juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu mau mengajak orang lain nih untuk bersikap baik. Nah, contoh hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau mau bersikap baik itu gimana sih caranya? Atau contohnya gimana sih? Ada yang tahu? Iya, benar. Mungkin adik-adik banyak yang sudah tahu ya hidup seturut kehendak Tuhan, bersikap baik, contohnya seperti apa. Mungkin di rumah adik-adik bisa nih bersikap baik, mau menolong mama, papa, atau mau dengerin kata orang tua. Atau kalau di sekolah, yang sudah sekolah, mau mendengarkan kata guru, mau mengerjakan PR, mau belajar di rumah dengan baik, atau kalau misalkan adik-adik punya teman banyak, punya teman bermain, mau bermain bersama-sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Atau kalau misalkan adik-adik punya mainan banyak, adik-adik boleh nih ajak atau bermain bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau punya makanan banyak, terus ngelihat ada yang belum punya makan, adik-adik boleh mau berbagi. Kalau misalkan ada yang merasa kesulitan, terus adik-adik lihat ada yang susah nih, kita mau belajar untuk menolong.
long. Nah, jangan lupa kalau masih ada nih ke sifat-sifat adik-adik yang kurang baik, mungkin kadang-kadang adik-adik malas atau kadang-kadang adik-adik marah kalau dibilangin orang tua, kalau dibilang mama, papa, suka marah. Nah, kita mau sama-sama belajar untuk merubah sikap kita. Nah, sekarang di sini siapa yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang baik? Iya, demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita juga sudah mendengarkan firman. Selanjutnya kita menyanyikan lagu apa, Kak Bibi? Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup firman kita. Kita mau berdoa. Yuk, sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahannya adik-adik. Adik-adik bisa persiapkan persembahannya atau adik-adik bisa berikan ke mama papanya dulu untuk dibawa pada saat mama papanya ke gereja adik-adik. Nah, atau Bapak Papa juga bisa transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Mas Peraku Kecil. Mas Peraku Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Satu Ikatan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa berguna bagi kerajaan dan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Saya tak kasut pada berjalan, kasut kasut saya tinggalkan lagi tapi saya Laskar Kristus, Siaga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Tuhan, ajar kami supaya dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyenangkan hati-Mu dengan cara mau berbuat baik kepada semua orang. Ajar kami Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.